Oke, selamat datang Pak Komar dan teman-teman yang menonton lewat YouTube. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan eh, hasil diskusi kami mengenai permasalahan B6 Assembly Line Balancing dan permasalahan I4 Exam Scheduling. Baik, dimulai dari B6 Assembly Line Balancing. Eh, jadi permasalahannya adalah ada pabrik elektronik yang memiliki 4 workstation dan 12 task, di mana masing-masing task memiliki durasi yang dijelaskan oleh tabel berikut dan memiliki precedence atau urutan pengerjaan yang digambarkan oleh grafik berikut. Mana misalkan eh, task kedua dikerjakan pada workstation kedua, maka task kelima tidak boleh dikerjakan di balik ke workstation satu, tapi bisa dikerjakan di workstation 2 atau workstation 3. Tapi harus berurut juga. Nah, dari permasalahan tersebut, kita bisa mengetahui apa aja sets dan notasinya. Eh, Ya, set yang pertama adalah task atau pengerjaannya. Itu ada 12 1 sampai 12 digambarkan oleh I dan J. Kenapa ada dua nanti dijelaskan. Kemudian workstation yaitu ada 4 1 2 3 4 dinotasikan sebagai M. Kemudian dari situ kita bisa membuat parameter dan notasinya. Parameter yang pertama adalah durasi dari task tersebut yang digambarkan oleh tabel tabel berikut ini. Itu adalah eh, dinotasikan oleh DI. Jadi workstation satu memiliki durasi 3 dan seterusnya sampai 12 juga 3. Kemudian ada precedence atau urutan. Ini menggambarkan yang dari grafik di atas, yaitu eh, dinotasikan sebagai PIJ. Ini misalkan satu harus kedua, jadi dua nggak boleh balik ke apa workstationnya lebih dulu daripada satu, dan seterusnya sampai yang terakhir itu 10 ke 12. Dari situ kita bisa membuat decision variable dan notasinya. Ini dinot eh, decision variabelnya adalah proses dinotasikan sebagai XIJ. Jadi dibuat apa binary juga ini. Jadi ke kanan task ke bawah workstation. Selanjutnya adalah objective functionnya. Tujuan dari permasalahannya apa? Itu adalah meminimalisir cycle time yang eh, dilakukan oleh eh, keseluruhan pabrik. Itu dirumuskan sebagai minimize max nilai maksimum dari cycle time semua workstation. Eh, Ya ini sum product ini cycle time dari setiap workstation. Sorry. Terus kemudian ada constraint dan modelnya. Constraint pertama adalah decision variable atau proses XIM ini harus binary. Ini dirumuskan sebagai berikut. Kemudian constraint kedua adalah setiap setiap task harus diassign ke satu workstation. Nah, itu di, digambarkan sebagai ini sigma proses IM sama dengan satu. Sum task ini adalah ini. Nah, selanjutnya adalah constraint ketiga, precedence must be followed. Apa urutannya harus sesuai. Eh, Seperti yang tadi, itu dirumuskan sebagai sigma K. K ini adalah sum product dari workstation, eh, workstation dikali decision variable dari task. Kemudian IM ini dirumuskan sebagai K dikali workstation. Ini untuk mengetahui apa from-nya, dan ini juga sebaliknya untuk mengetahui to-nya. Mana? Ya, gitu. Nah, itu dirumuskan sebagai ini sigma K kali XIM harus lebih kecil sama dengan sigma K kali XJM. Nah, setelah constraint yang presiden sudah ditentukan, kemudian ada yang terakhir, constraint keempat, yaitu total cycle time tidak boleh melebihi dari maksimum cycle time, karena kan emang tujuannya adalah mencari maksimum cycle time. Ini dirumuskan seperti ini, harus lebih kecil sama dengan cycle time. Setelah di run dari solver, kita dapat cycle time minimum yang ditemukan adalah 20, di mana dijelaskan di tabel berikut ini mana task mana aja yang dikerjakan di workstation mana aja. Jadi
Kalau kita lihat di decision variable kelihatan juga. Jadi workstation 1, 2, 3 dan 5, eh, kemudian apa? Workstation 2, 4, 7, 11, workstation 3, 6, 8, workstation terakhir 9, 10, 12. Baik, seperti itu saja penjelasan untuk B6 assembly line balancing. Dilanjutkan oleh Pak Robi. Oke, terima kasih Mas Naufal. Baik, kita selanjutnya akan membahas mengenai problem I4 yaitu em, apakah sudah terlihat layar saya Sudah, Pak? mengenai exam scheduling ya. Jadi di sini sebuah dosen di Technical University ingin membuat jadwal ujian dari 11 mata kuliah. Nah, 11 mata kuliah ini tersedia waktu 2 hari di mana di masing-masing hari itu empat slot. Terdapat 4 slot. Nah, kemudian em, ada constraint yaitu incompatibilities between different exam. Jadi untuk yang X itu artinya incompatible, dia nggak bisa dalam satu slot yang sama. Kalau yang minus artinya dia boleh bersamaan. Oke, kita lanjut ke notasi. Set dan notasi yang pertama untuk exam itu notasinya kita buat E1 sampai 11 karena ada 11 mata kuliah mulai dari DA, NA sampai seterusnya sampai DSE. Kemudian untuk time slot itu dinotasikan T 1 sampai dengan 8 di mana untuk satu itu day one jam 8 sampai jam 10, kemudian yang kedua day one jam 10.15 sampai 12.15 dan seterusnya. Yang ke-8 itu day two 16.15 sampai 18.15. Selanjutnya, untuk parameter itu incompatibilities between exam. Nah, seperti yang ada di soal, ini sudah dibuatkan em, tabel incompatibilities. Kalau di soal itu X dan minus. Nah, di sini kita buat binary, 0 dan 1. Jadi kalau yang 0 itu artinya compatible, kalau yang satu dia incompatible dengan notasi incompatibilities between exam itu incom underscore DE. DE ini artinya D mata kuliah D dan E, incompatibility between dua exam itu. Kemudian decision variable um, ini uh, di jam berapa uh, mata kuliah itu bisa dijadwalkan gitu. Ini decision variable-nya dengan binary decision. Nah, cuma dari 11 ini ada obligatory modules di mana keempat mata kuliah ini S, GMA, PM, dan DSE itu adalah mata kuliah wajib em, yang harus diambil setiap mahasiswa. Sehingga kalau ini bertabrakan dengan mata kuliah lain dalam satu slot, artinya itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Oke, di sini kita buat zero semua dulu. Nanti kita jalankan solvernya. Zero, 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 zero. Nah, selanjutnya objective function. Untuk objective function itu objektifnya adalah semua ujian itu harus terschedule, harus bisa dilaksanakan. Nah, ujian itu kan ada 11 mata kuliah. Artinya, objective function kita di sini adalah em, sum atau jumlah dari mata kuliah ini yang terjadwal adalah exactly 11. Jadi nanti di solver kita akan memilih value of, bukan maximize atau minimize. Nah, kemudian untuk constraint itu ada 3. Yang pertama, untuk setiap elemen eh, untuk setiap dalam elemen exam itu direncanakan harus sama dengan 1. Jadi DA ini harus 1 kali dalam 8 slot itu, hanya 1 kali.
NA satu kali, seluruhnya satu kali. Jadi 11 ini sama dengan satu. Kemudian constraint kedua itu untuk setiap D dan E di elemen exam, eh, mata kuliah D kecil dari E atau incompatibility sama dengan satu. Nah, jadi di sini ada juga untuk setiap T elemen time itu plan ET plus plan DT kurang dari sama dengan satu. Jadi di sini kita buat pairing incompatibilities sesuai di atas untuk setiap mata kuliah. Jadi D dan A, D, A dan NA itu incompatibilities. Jadi untuk nanti kan ada binary satunya satu, satu nol. Artinya di sini harus jumlah dua ini harus sama dengan satu, kurang dari sama dengan satu. Misalnya dia DA 1 terus NA 0 berarti masih masuk. Atau kedua-duanya tidak masuk di slot ini, di slot D1 jam 8 sama-sama 0. Atau salah satunya bisa satu. Jadi kalau dua itu em, tidak memenuhi syarat, artinya mereka bertabrakan. Karena tidak boleh bertabrakan atau incompatible. Oke, kemudian dan seterusnya ada sekitar 30-an kita pairing dan yang constraint ketiga itu decision variable binary. Oke, selanjutnya kita running solver. Untuk modelnya kita masukkan target value itu sama dengan 11 ini objektif selnya A66 kemudian variabel sel yang diubah yang berwarna kuning kemudian binary dan seterusnya. Oke, kita lakukan solve. Oke, setelah di solve eh, diketahui di sini kita highlight supaya ketahuan. Nah, diketahui mana sih? Di color scale. Nah, untuk yang pink itu berarti zero atau di sini kelihatan bahwa ada seperti PM itu obligatory. Jadi dalam satu slot dia hanya sendiri, kemudian S S itu sendiri juga di day kedua jam 8, kemudian PM itu di hari pertama jam 8 sendiri juga, tidak ada yang bertabrakan dan DSE sendirian juga. Nah, ini yang lain itu tidak sendirian karena mata kuliah pilihan, bukan mata kuliah wajib. Sehingga didapat kesimpulan em, jadwal ujian yang bisa dibuat untuk hari pertama jam 8 itu adalah PM, kemudian jam 10 DSE, jam 2 LP dan MP, jam 4 DA dan SE, kemudian hari kedua jam 8 S, jam 10 J, jam 14 NA dan C++, kemudian jam 16 itu GMA. Oke. Em, Demikian untuk pembahasan dari soal exam scheduling untuk problem I4. Baik, terima kasih Pak Robi. Terima kasih juga teman-teman yang nonton. Oh, sama Pak Komar juga, sama teman-teman yang nonton di YouTube juga. Sekian dari kelompok kami, kelompok ketiga. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih.